Ya, kali ini kita akan membahas mengenai entropi. Jadi, misalkan dua assembly A dan A aksen yang masing-masing memiliki energi E dan energi E aksen memiliki jumlah keadaan mikro, omega, dan omega aksen. Apabila kedua assembly didekatkan dan kemudian dinding pemisah kedua assembly itu dihilangkan, maka kedua assembly akan berinteraksi menuju ke keadaan setimbangnya dengan energi total yaitu EG sama dengan E ditambah E aksen. EG itu adalah energi gabungannya. Jumlah keadaan sistem gabungan pada assembly jumlah keadaan sistem gabungan pada assembly gabungan adalah jumlah konfigurasi keadaan assembly A yang berenergi E dengan assembly A aksen yang berenergi E aksen, yaitu EG minus E. Jadi jumlah konfigurasi keadaan assembly gabungannya omega gabungan yang mana energinya A itu dia adalah E. Jadi kita bacanya gitu ya, ini adalah jumlah keadaan gabungan dengan energi sistem assembly pertama itu dia adalah E, itu dia adalah omega E dikalikan omega aksen E aksen. Kenapa kok harus dikalikan? Kenapa nggak ditambahkan atau dipangkatkan? Jadi misalkan kita buat tabelnya gitu kan, tabel omega 1 dan omega aksen. Nah, ini setiap kemungkinan konfigurasinya itu pasti dipasangkan dengan semua omega aksennya. Makanya nanti dijumlahkan sampai sebanyak omega kali. Sehingga kita akan dapatkan perkalian antara omega E dan omega aksen E aksen. Itu dia adalah jumlah keadaan gabungan dengan energi pertama adalah E. Nah, seperti di bab sebelumnya, jangan bingung ya dengan istilah jumlah keadaan itu ada banyak soalnya macamnya. Dan jumlah keadaan sistem gabungan total dengan energi gabungan adalah EG, itu dia adalah omega G, EG itu dia adalah jumlah dari semua E yang boleh, yang mungkin dari omega G, E. Itu dia adalah jumlah dari E, omega aksen, E aksen. E aksennya itu dia adalah EG minus E. Nah, ini bingung ya. Jadi, misalkan EG ternyata setelah digabung itu EG-nya dia adalah berapa ya? 5 gitu. 5 itu kan bisa 14, bisa 23, 32, 4, 1. Nah, omega G dengan energi 1 itu dia adalah jumlah keadaan pada assembly pertama dengan energi 1 dikalikan jumlah keadaan pada assembly 2 dengan energi 4. Kalau omega G2 itu ini jumlah keadaan ini dikalikan jumlah keadaan ini. Omega G3-nya ini, omega G4-nya ini. Nah, omega GEG ini semua jumlah keadaannya dijumlahkan gitu. Kenapa? Karena semua jumlah keadaan ini sama-sama memiliki energi EG yang sama, yaitu 5 gitu. Jadi jangan bingung ya dengan notasi-notasi seperti ini. Yang penting kita tahu makna fisiknya. Notasi itu kan bebas ya, mau ditulis kayak gimana aja. Jadi jangan bingung. Sehingga probabilitas menemukan assembly dengan energi gabungan EG dan energi assembly A adalah E. Itu dia adalah PE-nya dia adalah sama dengan omega G E per omega G EG aksen EG. Nah, untuk mendapatkan probabilitas maksimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0, yaitu DPE per DE itu harus sama dengan 0. Apabila probabilitasnya maksimum, maka logaritma dari probabilitasnya juga maksimum. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi misalkan sebuah fungsi tinjau Y sama dengan E pangkat X. Itu kan dia maksimum pada X-nya mendekati tak hingga.
Ya, untuk sebenarnya ini nggak punya maksimum ya, karena tak hingga itu bukan sebuah angka. Ya, tapi kita anggap seperti itu sebagai sederhananya. Lalu kita logaritmakan dan y itu kan sama dengan x. X ini juga pasti akan maksimum di tak hingga gitu. Nggak mungkin x-nya itu maksimum di 2 itu kan nggak mungkin. Jadi kalau y-nya ini maksimum dan y-nya juga pasti maksimum. Jadi kita bisa dapatkan dalam bentuk logaritma di sini, yaitu d ln p per de itu sama dengan 1 per p, dp de itu juga sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan p-nya itu seperti ini. Dan kita sebelumnya telah miliki ya, omega GE itu dia adalah omega E dikalikan omega aksen. Dan omega G, EG itu dia adalah jumlahan dari omega E kalikan omega aksen. Ini kita jabarkan, plus ini artinya perkalian kan, kalau minus itu artinya pembagian. Kenapa ini kita nggak boleh pisahkan juga? Ya karena ada tanda sigma di sini. Ini sigma ini dia mengikat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Karena jumlahan pada suku ketiga itu dia tidak bergantung E, karena meskipun ini fungsi E ya, dan ini turun terhadap E, tapi E-nya di sini tuh hanyalah simbol. Simbol apa? Simbol dari penjumlahan. Kita bisa gunakan misalkan ganti A. Juga ya nggak masalah. Itu cuma simbol penjumlahan aja. Jadi kalau kita setelah dijumlahkan, kita turunkan terhadap E itu dia nggak akan menghasilkan ya dia akan 0 gitu, karena ini sebuah nilai nantinya, bukan sebuah fungsi lagi, fungsi E. Nah, dan EG minus E itu dia telah ya aksen gitu kan, maka DE itu dia bisa kita tulis menjadi minus DE aksen. Sehingga D ln P per DE itu sama dengan D ln omega E per DE minus D ln omega aksen E aksen per DE aksen. Nah, ini DE-nya kita ganti menjadi minus DE aksen. Karena probabilitas ini tidak berdimensi, maka harusnya turunan dari probabilitas itu akan memiliki inverse energi. Ini salah, jadi harusnya probabilitas itu kan dia nggak boleh berdimensi, tidak berdimensi. Jadi dimensinya itu ya dia nggak punya dimensi. Kalau diturunkan terhadap E kan dimensinya menjadi seper E kan dimensinya. Seper E itu seper joule atau super newton meter atau seper kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus 2. Kan inverse-nya kan, karena ini tidak berdimensi, ini dimensinya energi, jadi seper energi. Nah, misalkan didefinisikan kuantitas yang memiliki dimensi inverse energi yaitu beta. Beta E itu sama dengan D ln omega E per DE. Apabila probabilitas maksimum, maka kuantitas beta E harus sama dengan beta E aksen, karena ini dan ini harus, ini dikurangi ini harus sama dengan 0. Dalam perumusan penggabungan dua assembly, energi dari kedua assembly akan berinteraksi sedemikian hingga berada pada kesetimbangan. Pada termodinamika, assembly akan mengalami kesetimbangan apabila temperaturnya sama. Dengan demikian, kuantitas B pasti akan bergantung suhu. Karena kuantitas beta memiliki dimensi inverse energi dan hanya bergantung suhu, sedangkan kebergantungan suhu dengan energi itu hanya dihubungkan oleh konstanta Boltzmann, maka kuantitas beta itu dia memiliki bentuk beta sama dengan super KT. Jadi ya kita udah kenal ya di materi perpindahan kalor. Kalau perpindahan kalor itu kan akan setimbang jika suhu akhir itu sama. Jadi misalkan ada misalkan ini ada wadah dengan air panas, kalau kita masukkan air di sini, air dingin misalkan, nanti kan akan mengalami kesetimbangan
termal ketika suhunya itu mencapai suhu akhir, yaitu suhu air tambahan dan suhu air panas ini mencapai suhu yang sama gitu. Itu namanya kesetimbangan. Nah, dan kuantitas beta ini akan merupakan fungsi dari suhu. Nah, satu-satunya konstanta yang bergantung terhadap suhu saja itu dia hanyalah konstanta Boltzmann, karena di termodinamika kita nggak punya konstanta lain yang ketika dikalikan suhu menjadi energi. Kenapa nggak kapasitas panas gitu? Kapasitas panas kan ketika dikalikan suhu juga menjadi energi. Jadi kalau P kapasitas panas kan dia bergantung terhadap jenis dari sistemnya, dari bendanya. Jadi kapasitas panas miliknya air, miliknya besi, miliknya es itu kan beda-beda. Nah, sedangkan di sini kuantitas beta itu hanya bergantung suhu, nggak bergantung jenis dari partikelnya gitu. Jadi satu-satunya yang kita miliki itu hanyalah konstanta Boltzmann. Ya kita nggak mungkin bikin sebuah konstanta baru dong, karena perumusan termodinamika, termostatistika ini kan dia hanya membuktikan sebenarnya, tujuannya itu untuk membuktikan bahwa perumusan termodinamika itu benar ketika kita tinjau pada partikel penyusunnya, dan satu-satunya konstanta yang menghubungkan energi dan suhu itu dalam termodinamika itu adalah konstanta Boltzmann gitu. Jadi kita akan dapatkan Kp di sini. Nah, dengan demikian probabilitas maksimum ditemukan ketika kondisi kesetimbangan, yaitu T sama dengan T aksen, karena beta T itu harus sama dengan beta T aksen, atau beta E itu sama dengan beta E aksen kan, yaitu dia adalah Kp, maka beta T sama dengan beta T aksen. Nah, dalam termodinamika entropi itu didefinisikan ds itu sama dengan dE per T. Nah, karena dari definisi sebelumnya bahwa T itu dia adalah seper K beta atau dE per K ln omega, maka kita akan dapatkan S-nya itu adalah K ln omega. Nah, ini adalah suatu hal yang baru ya. Karena sebelumnya kita nggak tahu definisi dari entropi secara fisik. Dengan demikian menunjukkan bahwa syarat probabilitas PE maksimum jika S ditambah dengan S aksen itu juga maksimum. Nah, dalam termodinamika, entitas entropi itu adalah kuantitas matematik saja. Sedangkan pemaknaan entropi muncul dalam termostatistik. Itulah kenapa saya bilang perumusan ini itu baru. Yang kita kenal di termodinamika, S itu dia didefinisikan seperti ini. Tapi nggak ada yang tahu apa makna dari energi dibagi dengan temperatur gitu. Nah, di sini di termostatistik kita mendapatkan makna fisiknya, yaitu K itu dia adalah S itu dia adalah ln dari omega, bergantung terhadap ln dari omega. Apa maknanya? Karena entropi bergantung pada jumlah keadaan, maka semakin besar jumlah keadaannya, semakin besar juga entropinya. Jumlah keadaan itu kan dia menunjukkan bagaimana konfigurasi sistem dalam assembly kan. Kalau semakin besar jumlah keadaannya, maka semakin acak juga sistemnya. Dengan demikian entropi itu dimaknai sebagai tingkat keacakan dari suatu assembly. Nah, ini adalah suatu hal yang baru karena kita bisa mendapatkan makna fisik dari entropi dalam termostatistika.